Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan Kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Asma Amir SPD MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perkembangan konsep diri peserta didik. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu izinkanlah kami memperkenalkan diri. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul materi perkembangan konsep diri peserta didik. Konsep diri merupakan salah satu aspek perkembangan psikososial peserta didik yang penting dipahami oleh seorang pendidik karena konsep diri merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam proses pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian konsep diri. Konsep diri didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Atwell pada tahun 1987, yaitu menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Sedangkan menurut Family dalam Atwater pada tahun 1984, yaitu mendefinisikan konsep diri sebagai sistem yang dinamis dan kompleks dari keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk sikap, perasaan, persepsi, nilai-nilai, dan tingkah laku yang unik dari individu tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konsep diri adalah gagasan tentang diri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang pada dirinya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi pertama yaitu dimensi konsep diri. Calhoun dan Azusella tahun 1990 menyebutkan 3 dimensi utama dari konsep diri, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan. Dimensi pertama pada konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri sendiri. Dan yang kedua adalah dimensi pengharapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Dan ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya. Pada saat yang sama, kita juga mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa depan. Singkatnya, kita juga mempunyai pengharapan bagi diri sendiri. Dan yang ketiga adalah dimensi penilaian, di mana dimensi ketiga konsep diri ini adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Perspektif yang senada mengenai dimensi dari konsep diri dikemukakan oleh Fitz pada tahun 1971, membagi konsep diri ke dalam 2 dimensi pokok, yaitu yang pertama, dimensi internal. Dimensi internal juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah diri identitas atau identitas self, dan yang kedua adalah diri perilaku atau behavioral self, dan yang terakhir diri pengamat atau penilai. Yang kedua adalah dimensi eksternal, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, diri fisik atau physical self, yang kedua, diri pribadi atau personal self, dan yang ketiga, diri keluarga atau family self, dan yang keempat, diri sosial atau social self, dan yang terakhir, diri moral etik atau moral ethical self.
Baik, perkenalkan nama saya Carmila sebagai pemateri ketiga, yaitu karakteristik perkembangan konsep diri peserta didik. Yang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Karakteristik konsep diri anak usia sekolah. Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan fisik, kognitif, dan kemampuan sosial, anak usia sekolah dasar juga mengalami perubahan dalam pandangan terhadap dirinya sendiri. Menurut Santrop 1995, perubahan-perubahan dalam konsep diri anak selama tahun-tahun SD dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri, yaitu 1. Karakteristik internal, 2. Karakteristik aspek sosial, dan yang ketiga karakteristik perbandingan sosial. Selanjutnya itu karakteristik perkembangan konsep diri peserta didik. Yang mana karakteristik ini dimulai dari konsep diri remaja, SMP sampai SMA. Ketika anak-anak memasuki remaja, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah aspek dalam diri mereka. Menurut Santroch 1998 menyebutkan sejumlah karakteristik penting perkembangan konsep diri pada masa remaja, yaitu yang pertama, abstract and idealistic, kemudian differentiate, 3 yaitu contradiction within the self, keempat, the fluctuating self, 5, real and ideal, true and false self-worth, 6, social comparison, 7, self-conscious, 8, self-protector, 9, unconscious, dan yang terakhir yaitu self-integration. Selanjutnya yaitu aspek-aspek konsep diri peserta didik. Aspek-aspek konsep diri menurut Hurlock, konsep diri yaitu keyakinan tentang diri sendiri yang meliputi diri fisik, diri psikologis, diri sosial, dan diri akademis. Sedangkan menurut Nassori, membagi konsep diri lebih luas ke dalam 6 bagian, yaitu self-konsep fisik, konsep diri pribadi, sosial, moral etis, keluarga, dan konsep diri akademik. Menurut Syamsul Bahri Talib, menyatakan bahwa dimensi self-konsep dibedakan menjadi self-konsep akademis dan konsep diri non-akademis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep diri positif negatif peserta didik. Konsep diri menurut Golhodgan Acellah, MR, Nur, Gofrun, dan Tisnawati dibagi menjadi konsep diri positif dan negatif. Dan adapun pengertian konsep diri positif adalah penerimaan pengarahan individu ke arah sifat yang rendah hati, dermawan, dan tidak egois. Orang dengan konsep diri tersebut dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri, baik merupakan kekurangan maupun kelebihan. Dan selanjutnya itu adapun ciri-ciri yang memiliki konsep diri menurut Jalaluddin Rahmat 2007/95, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni akan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Yang kedua itu merasa setara dengan orang lain dan menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat yaitu menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku tidak seluruh setuju masyarakat lain. 5 yang terakhir itu maupun memperbaiki dirinya karena ia sanggup menggunakan aspek-aspek kepribadian yang tidak seandainya dengan berusaha mengubahnya. Baik, itulah lanjutan dari materi konsep diri positif dan negatif peserta diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut materi. Konsep diri negatif merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya yang tidak teratur, tidak memiliki kestabilan dan keutuhan diri. Selain itu, bisa juga konsep diri yang terlalu stabil dan terlalu teratur atau kaku. Adapun ciri-ciri yang memiliki konsep diri negatif menurut Jalaluddin Rahmat 2007/105, yaitu sebagai berikut. A. Peka terhadap kritik. B. Responsif terhadap pujian. C. Punya sikap hiperkritis. D. Cenderung merasa tidak disukai oleh orang lain. E. Pesimis terhadap kompetisi.
Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dukung materi selanjutnya yaitu adalah implikasi perkembangan konsep diri peserta didik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, guru perlu melakukan upaya-upaya yang memungkinkan terjadinya peningkatan konsep diri peserta didik. Berikut ini, implikasi perkembangan konsep diri akan diuraikan beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan guru dalam mengembangkan konsep diri peserta didik. Yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Yang kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Yang ketiga, membuat siswa merasa mampu. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Dan yang kelima, membantu siswa mendidik diri mereka secara realistis. Dan yang keenam, terakhir, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis.